membunuh hewan, di mana hewan itu tidak mau untuk dibunuh pada dasarnya, dan Karena kalau kita, saya membunuh hewan ini kan banyak pertanyaan luas loh, kayak saya membunuh nyamuk, tikus, itu oke, gimana? Hewan ini adalah memang punya nyawa, apa ya, memang dia ada di posisi kebetulan posisi konsumsi untuk memenuhi kebutuhan manusia. Ya sudah, itu saya buat saya nih ya, sorry, saya minta maaf orang iya, vegan ya. oke. Kebutuhan apa yang ada di hewan yang tidak ada di tumbuhan, sehingga kita harus mengeksploitasi akan hewan tersebut. Kira-kira apa? Pendeta Hengki Sentiawan sendiri, apa sih yang pendeta ketahui tentang vegan ini? Ini bicara masalah apa yang saya ketahui, Hmm, karena saya bukan vegan, karena pengalaman, beberapa orang kita sering sharing masalah firman Tuhan. Dan saya percayalah kalau masalah firman Tuhan mungkin orang-orang Advent lebih menguasai daripada yang nggak saya juga tahu. benar. Tapi buat saya malam ini saya bersyukur ya, saya ada waktu untuk saya bisa sharing. Vegan dan vegetarian itu kan beda ya. Vegetarian itu adalah orang yang nggak makan yang namanya daging-dagingan ya, ikan itu Iya, vegetarian ya. Tapi ada juga yang vegetarian yang masih makan yang namanya telur, susu masih ada. Itu vegetarian. Kalau vegan itu sudah orang-orang yang kelompok orang yang sudah memang setahu saya sudah nggak menyentuh sedikit pun masalah hal-hal yang berhubungan dengan daging. Nggak hanya makan nih, bahkan kosmetik pun atau sabun pun yang berbau dengan daging dia nggak sentuh. Itu vegan. Setahu saya gitu ya. Kemucing misalnya gitu. Itu orang vegan nggak mau pakai kemucing karena bulu ayam gitu. Setahu saya gitu. Wah, ini luar biasa sekali. Apa yang pendeta katakan sebenarnya itu sudah benar ya. Karena kebanyakan orang salah akan persepsi. Mereka Ya itu. tahu ya, mereka tahu ya vegetarian itu sama dengan vegan. Kalau kita bicara tentang vegan, jatuhnya itu justru lebih luas lagi. Jadi veganisme adalah sebuah filosofi dan cara hidup yang berusaha untuk mengecualikan sejauh mungkin yang dapat dilakukan semua bentuk eksploitasi dan kekejaman terhadap hewan untuk makanan, untuk pakaian, atau tujuan lain apapun, dan dengan perluasan mempromosikan pengembangan dan penggunaan alternatif bebas hewani untuk kepentingan hewan, manusia, dan lingkungan. Jadi dalam istilah diet ini menunjukkan praktik membuang semua produk yang seluruhnya atau sebagian berasal dari hewan. Berdasarkan definisi dari Vegan Society, vegan itu bukan hanya berbicara soal makanan ternyata, tapi ada yang, kalau pendeta lihat aku kasih bold di situ ditulis berusaha untuk mengecualikan sejauh mungkin yang dapat dilakukan. Jadi seberapa vegan itu sebenarnya tergantung dari diri kita, seberapa dia bisa menghindari atau seberapa dia tidak terlibat dalam eksploitasi hewan atau kekejaman terhadap hewan. Bukan hanya soal makanan saja, tapi dalam gaya hidup. Seperti itu sih definisi dari vegan. Ya berarti kan memang sebenarnya vegan itu kan lebih ke arah pribadi, bukan hal sebenarnya bukan hanya makanan kan. Iya, Bagaimana betul. cara pribadi yang memang nggak mau mengeksploitasi tentang hal-hal yang berhubungan dengan hewan kan. Iya. Juga kekerasan hewan, pembunuhan hewan gitu. Cuma buat saya gini, Hmm. diskusi ya, sharing Iya, nih. iya. Buat saya gini, saya tertarik dengan kata-kata kamu tentang bahwa lebih lebih ke arah tidak mengeksploitasi tentang hewannya sendiri. Iya. Itu luar biasa karena memang saya banyak lihat kalau suku tertentu memang itu hewan itu menjadi sesuatu yang seperti budaya ya, seperti budaya kan, budaya yang ada di bangsa ini terutama gitu. Hmm. Bahkan nggak hanya makanan ya, tapi banyak hal tidak mengeksploitasi hewan itu yang bagus buat saya. Dan itu Hmm. harus dilakukan oleh semua orang. Tapi jangan sampai akhirnya terlalu melindungi malah akhirnya menjadikan sesuatu binatang itu hewan atau dewa gitu ya, harus disembah-sembah itu kan enggak, itu kan bahaya juga kan seperti itu. Yang saya temukan lagi nih, ternyata banyak orang yang vegan pun yang saya temuin alasan mereka itu adalah mereka bukan ke Hmm. arah mengeksploitasi hewan, bukan, tapi ke arah supaya sehat gitu ya. Betul Oke. ya, supaya sehat. Betul ya. Tapi buat saya kalau alasannya masalah supaya sehat bisa juga, tapi kan nggak harus selalu dengan vegan sehat. Di sisi lain ada hal lain yang membuat kita sehat juga ada, itu aja. Padahal kita tahu bahwa yang saya tahu belajar, pernah baca buku juga ternyata
dalam makanan yang sehat nggak sehat itu ada juga nggak ada di sayuran kan, seperti kayak zat besi kan sayuran agak kurang gitu. Vitamin B12 itu setahu saya kalau kandungan yang sangat kecil di nabati di sayuran, itu perlu hewani gitu. Terus omega 3, ya tahu saya nih omega 3 itu kan ada di ikan gitu. Kalau dari pendeta sendiri, apa yang menjadi pemikiran sehingga mungkin memilih untuk tidak vegan gitu? Jadi buat saya memang, saya ada yang saya sukai di luar sayur, saya juga suka ikan gitu. Kan keluarga saya juga kalau namanya ikan suka, emang itu yang kita makan gitu. Cuma buat saya memang, saya hanya menyukai ikan aja gitu. Maksudnya nggak sama sayur saya suka, tapi kan bukan berarti saya nggak mau vegan, nggak, belum atau mungkin nggak, karena memang saya orang yang makan semua. Kadang-kadang kita kalau dalam hal misi ya, ada daerah tertentu yang memang menyediakan suatu makanan yang berbau binatang, hewan ya, dan itu harus kita makan. Kalau enggak, kita membuat keluarga itu akan kecewa gitu ya. Itu ada, seperti itu ada. Karena saya percaya bahwa ada unsur-unsur lain yang dari hewan juga ada yang berguna, entah kandungannya buat kesehatan kita. Kalau menurut pendeta sendiri, hal apa yang kita butuhkan dari hewan yang tidak ada dari tumbuhan? Yang ada di hewan nggak ada di tumbuhan. Sebenarnya buat saya gini, semua makhluk hidup ciptaan Tuhan itu pasti ada dalam hal-hal kandungan, lalu ada. Tapi mungkin kadarnya yang berbeda-beda. Nah, saya belajar dalam satu buku itu bahwa contoh kalau dalam makanan, kandungan B12 itu, kan vitamin B12 itu di abadi agak kurang, banyak di hewani. Yang saya tahu, saya baca buku seperti itu ya. Atau kayak omega 3 seperti itu. Itu kan memang hanya ada di ikan. Atau ada lemak, beberapa lemak itu kan memang tidak ada sedikit di kandungan sayuran. Nah, ini kan berarti ada hal-hal tertentu yang memang di tumbuhan ada, cuma tidak sebesar di hewani. Saya percaya di hewani itu tidak ada, di tumbuhan juga pasti ada. Semua ciptaan Tuhan itu pasti Tuhan sudah sediakan untuk ada yang lebih, ada yang kurang. Ini menurut saya. Jadi buat saya, ya yakinilah aja. Kalau Anda vegan, vegetarian, ya lakukan. Yakini itu, sadari itu, jalani itu. Dengan sadar, yakin bahwa itu membuat diri Anda sehat. Contoh kalau omega 3 tadi ya. Jadi omega 3 menurut Pak Pendeta Hengki yang terbaik itu dari mana? Kalau kata teori saya baca, itu di ikan salmon. Menurut Pak Pendeta Hengki, ikan salmon dapat omega 3-nya dari mana? Nah, saya nggak tahu itu. Karena kan kalau ikan itu kan bisa makan dari ikan lagi atau Oke. tumbuhan bawah. Saya nggak tahu kan namanya. Kamu nanya saya masalah hewan makan dari mana ya, itu saya bukan ikan. Nah, oke. Jadi kita belajar kan, maksudnya kita sharing ya. Ya, Betul sharing. tadi pendeta katakan bahwa memang ikan salmon kan termasuk ikan yang besar ya. Dia memakan ikan-ikan yang lebih kecil kan. Apa yang ada di dalam ikan-ikan itu juga terakumulasi di dalam ikan yang lebih besar. Nah, ikan kecil juga itu mengandung omega 3. Pertanyaannya dari mana ikan-ikan ini mendapat omega 3? Ternyata yang saya pelajari sumber omega 3 itu kan omega 3 ini tidak diproduksi oleh tubuh ikan. Dia nggak diproduksi. Dia didapatkan oleh apa yang dikonsumsi dari ikan ini. Ternyata apa yang dikonsumsi merupakan tanaman rumput laut yang kecil atau biasa kita sebut algi. Ya itu ada juga omega 3-nya. Ya kan? Jadi Ya. sebenarnya source of omega 3 yang dari ikan itu bukan berasal dari ikan sebenarnya, tapi justru berasal dari tumbuhan rumput laut, microalgae namanya, yang dimakan oleh ikan-ikan kecil dimakan oleh ikan yang sedang, ikan sedang dimakan oleh ikan yang lebih besar, makanya dia terakumulasi di salmon ya. Nah, terakumulasi di situ makanya kandungan omega 3 boleh dikatakan banyaknya di ikan salmon. Oke, kalau aku pengen share, ternyata di tumbuhan di darat juga ada yang mengandung omega 3. Jadi ini ada angka kecukupan gizi dari pemerintah Indonesia, dari Kementerian Kesehatan untuk omega 3. Kalau usia saya, kebutuhan omega 3 itu adalah sekitar 1,6 gram. Nah, dari mana kita dapatkan? Pendeta pernah dengar yang namanya flaxseed, biji rami? Tidak pernah dengar. Belum pernah ya? Kalau chia seed, Chia biji seed. chia. Oke, ternyata didapati di dalam biji-bijian yang kecil ini, biji rami dan biji chia itu mengandung kandungan omega 3. Jadi 2 sendok makan dari chia seed mengandung 100% lebih omega 3 dari salmon. Dan di biji rami atau flaxseed namanya, 1 sendok teh flaxseed oil itu mengandung 2,2 gram
Sedangkan kebutuhan kita satu hari hanya 1,6 gram saja untuk mendapatkan omega 3-nya. Dan 1 sendok makan flaxseed yang bubuk, 1 sendok makan flaxseed 2,2 gram mengandung omega 3. Jadi kenapa kita harus mengeksploitasi hewan untuk mengambil omega 3, sedangkan sumber omega 3 bukan satu-satunya di hewan. Justru hewan mendapatkan omega 3 dari tumbuhan di laut. Kembali lagi ya, opsi. Dan terbukti bahwa Tuhan itu pasti menyiapkan semua kebutuhan kita itu di tumbuhan. Satu ayat di Kejadian 1 ayat 29 ya, di mana makanan mula-mula ya, yaitu biji-bijian dan buah-buahan. Ada sesuatu yang memang Tuhan create untuk manusia konsumsi gitu. Dan itu adalah biji-bijian dan buah-buahan kan. Di Kejadian 1 ayat 29 yang benar yang saya baca. Ini yang sering dipakai sama untuk firman seperti itu. Iya, dan ternyata puji Tuhan saya dapati bahwa di biji chia dan biji rami itu mengandung akan omega 3 yang selama ini mungkin kita pikir dari hewan, dari ikan, sehingga kita harus mengeksploitasi ikan tersebut. Atau lanjut dulu ada 12. Oke, boleh. Aku lanjut ya. Jadi hewan tidak menghasilkan vitamin B12, tumbuhan juga tidak menghasilkan vitamin B12 karena dia ini adalah bakteri microbes ya kan, tapi sangat esensial, sangat diperlukan untuk tubuh manusia. Jadi ini angka kecukupan gizi untuk vitamin B12 berdasarkan pemerintah Indonesia. Kalau untuk seumuran saya itu sekitar 2,4 mikrogram per hari. Kita harus mendapatkan vitamin B12. Nah, dari mana kita bisa mendapatkan? Dia ada di tempe. Karena kenapa di tempe dia ada? Karena proses tempe kan pembusukan kan, pembiakan. Nah, makanya dia bertumbuh bakteri. Nah, coba kalau peneliti bisa baca ini, aku taruh di layar dari detikfood.com. Tempe produk asli Indonesia yang mengandung vitamin B12. Nah, dari 4 potong tempe ukuran kotak korek api saja itu sudah mengandung 2,6 mikrogram dari vitamin B12. Sehingga kita tidak perlu untuk mengeksploitasi hewan untuk mendapatkan kebutuhan vitamin B12 bagi kita. Nah, kenapa hewan masih memiliki vitamin B12? Karena mereka makan langsung kotoran, maksudnya makanan-makanan itu kan mereka nggak dicuci kan. Jadi itulah mengandung vitamin B12 yang langsung dimakan. Ada bakteri-bakteri kotoran yang sebenarnya itu ada mengandung vitamin B12. Tapi kita harus saya pernah baca, mungkin kalau artikelnya saya lupa, bahwa ternyata beberapa hewan seperti kerang itu kan kita mengandung, benar juga membusukan kali ya, yang mengandung mikroba gitu ya. Kerang itu mengandung B12 yang saya pernah baca satu artikel itu bahwa ternyata sapi itu, domba khususnya itu mengandung itu juga. Saya nggak tahu, kamu kan karena juga orang bilang bahwa makanannya makanan kotor ya, saya nggak tahu itu bisa juga akan menghasilkan itu, karena ternyata ada di hati dan ginjal domba itu mengandung B12 di katanya. Makanya apakah ada hubungan rohani saya nggak tahu, ternyata kan memang kalau kita lihat bahasa Israel kan memang Tuhan izinkan mereka, domba itu suatu makanan yang wajib ya, yang bahkan domba itu melambangkan bahwa Yesus sendiri ya di domba ya, seperti itu. Saya nggak tahu nih, karena kalau zaman waktu pertama kali Musa juga domba itu kan sesuatu yang memang harus mereka makan kan, sebelum mereka ada 7 tulah itu kan mereka makan domba dulu semua, potong domba gitu kan, terus mereka makan sama-sama gitu. Nah, ternyata waktu kembali ke yang ngelatih bahwa ternyata memang ya nggak tahu, coba saya artikelnya saya nggak terlalu hafal, cuma saya pernah baca seperti itu, kerang dan domba itu mengandung. Kalau itu bukan dengan mereka makan sesuatu yang kotor yang mungkin bisa karena mikroba seperti itu kan, jadinya seperti itu. Jadi mungkin ya bisa juga seperti itu. Iya, jangankan di manusia sendiri, kita sebenarnya mengandung vitamin B12 yang ada di usus. Tapi itu yang pendeta katakan tadi itu memang sangat kecil dan sangat sedikit. Belum bisa mencukupi vitamin B12 kebutuhan kita. Maksudnya kalau poin dari yang saya ingin share adalah kenapa kita harus
membunuh domba, mengeksploitasi domba ataupun sapi ataupun kerang untuk mendapatkan vitamin B12, sedangkan ada opsi tanpa harus mengeksploitasi mereka untuk mendapatkan nutrisi dari hewan tersebut gitu. Kalau saya nih ya, ini diskusi ya. Ya, memang kita kalau ada hewan pun ada hewan yang memang harus dipelihara, ada hewan yang harus memang diizinkan Tuhan mungkin untuk maksudnya memang melimpah meruah sampai akhirnya memang bisa dikonsumsi mungkin. Karena Nah, kalau kita lihat, kira-kira hewan apa dan kenapa itu? ya contoh yang saya gini, kayak contoh ya, kayak ya memang harus ternak ya, ternak kayak ayam, itu kan ada ternaknya. Karena memang semua sama, tumbuhan pun juga harus dilakukan penanaman atau ditanam. Hewan sama, ada kayak ayam tetap harus diternakan ayam supaya bisa dikonsumsi. Makan apapun juga memang ada hal-hal yang memang kita harus tahu batas-batasnya menurut saya. Mana yang harus kita makan, mana yang nggak perlu yang nggak usah makan. Karena apa, kalau hewan-hewan langka, jangan seperti anjing itu kan sayang ya. Kan tentang Tapi kalau peliharaan. ikan Kalau ikan menurut saya gini ya, nggak atau tahu ya sapi, ikan. ayam, Kalau ikan memang sebenarnya ada beberapa ikan yang memang dia dikembangbiakkan ya, kayak seperti mujair, bandeng kan kembangbiakan. Sesuatu hal kalau dikembangbiakan pasti akan ya memang pasti arahnya konsumsi makanan pasti. Memang jadi masalah dengan bocah memang semua orang pada tracknya ya. Apa yang kita yakini lakukan. Tapi pesan saya gini, lakukanlah dengan pengertian yang benar dan tidak mengarah ke eksklusif dan ekstrim. Karena buat saya kalau menurut pendeta sendiri yang ekstrim misalnya kalau dari vegan itu apa? Justru kalau aku lihat ya, justru yang non vegan justru lebih ekstrim kalau aku lihat. Karena mereka rela untuk mengeksploitasi, maksudnya mereka rela untuk membunuh hewan yang notabene itu hewan itu nggak mau untuk dibunuh, untuk dijadikan makanan ataupun dieksploitasi demi mendapatkan kepuasan di mulut gitu. Karena kan alasannya, kalau bilang alasan gizi, sebenarnya gizi semua udah ada. Maksudnya udah ada bukti bahwa kita nggak perlu lagi mengkonsumsi hewan untuk satu nutrisi tertentu, karena sebenarnya kebutuhan nutrisi dari tumbuhan pun sudah mencukupi. Iya, sisi mana ekstrim dan ekstrimnya? Kalau saya gini, ekstrim itu bicara masalah pribadi ya, menurut saya nih ya, bukan kelompok loh ya, maaf ya. Iya, iya. Karena saya tahu kelompok selalu berbicara masalah benar, saya nggak mungkin mengeksploitasi soal nggak. Tapi kalau pribadi, kita ketemu pribadi, kita menemukan hal seperti itu, misalkan merasa bahwa contoh nggak usah eksploitasi ya, bahwa kalau mau sehat ya vegan, nah kalau nggak misalnya contoh ya, sangat kayaknya kalau makan seolah yang nggak vegan nggak sehat, itu kan pribadi ya. Saya nggak bilang kelompok vegan ya, pribadi orangnya, dan saya sering temuin seperti itu. Ya. Mereka menganggap bahwa dirinya paling sehat gitu ya, dan tapi nggak semua kan pribadi gitu. Ya, titik titik pertanyaan dari mungkin kebanyakan vegan adalah kenapa kita harus mengeksploitasi hewan yang dimana kita nggak harus melakukannya itu. Mungkin itu Kan kalau gini, pas saya mengeksploitasi hewan itu kan memang gini ya, maksudnya memang ini buat saya gini, maksudnya ada berapa, kalau eksploitasi hewan, ada beberapa segi sisi yang kita harus lihat dulu. Misalkan contoh dari budaya, gitu kan. Misalkan pertama budaya nih, sampai sekarang pun bahwa kalau di orang Yahudi, yang saya tahu belajar pernah baca bahwa belajar ternyata sampai sekarang pun mereka tetap budayanya kalau perjamuan untuk hari Paskah pasti mereka potong domba, budaya mereka. Nah, buat saya mereka, bahkan Yesus pun, kalau kita lihat Yesus pun waktu dia memang perjamuan belum dia disalib, kan dia tetap bilang disuruh mempersiapkan makanan untuk perjamuan, yaitu Paskah. Dan persiapan itu selalu bicara masalah, selalu ada, kalau tidak beragi, memang gini, dalam perjamuan itu ada yang namanya sayur pahit dan daging domba, meskipun kecil.
Tapi kalau mereka Yesus nggak akan pernah bisa ngomong semuanya buat saya. Karena kan memang yang melambangkan kematian itu cuma dua, yaitu roti dan anggur. Ya ini diskusi aja, ya boleh. Ya itu kan seperti itu. Karena dia nggak akan domba. Cuma kalau kita lihat dari sejarah, kalau dari apa namanya, kalau dari lama itu makan, kalau zaman sampai sekarang itu makan domba. Kenapa? Karena gini kan, kalau dia lambangnya gini, kalau sayur pahit itu bicara masalah perbudakan zaman bangsa Israel. Terus domba itu bicara masalah ucapan syukur sudah dibebaskan. Itu kalau ada dalam budaya mereka berjamuan Paskah seperti itu. Bahkan Yesus pun bilang kan, siapkan perjamuan buat Paskah ini belum jadi salib. Nah, ini yang budaya. Jadi ya nggak tahu ya beberapa. Nah, kalau memang itu budaya itu sampai sekarang ada seperti itu. Nah, ini kan yang saya lihat seperti itu. Nah, entah kita akhirnya kita mengacu pada itu ya buat saya atau enggak ya itu buat kita masing-masing. Nah, kalau soal masih makanan dengan masalah hewan dengan makanan, ya memang sebenarnya kan gini, banyak hal lah, banyak kita kalau mau cari alasan banyak sekali. Misalkan kayak ayam aja, ayam atau ternak itu kan memang dikembangbiakan untuk konsumsi makanan. Ya hubungannya banyak lah. Sebenarnya nggak sekedar kesehatan, tapi juga sekedar karena uh, pekerjaan juga, kebutuhan pekerjaan, penghasilan, sumber daya kerja, kehidupan mereka juga, makanya dikembangbiakan. Nah, buat Nggak, saya karena memang eh, nggak salah bilang gini, tapi kan hmm. balik gini, tergantung hewan apa dulu eksploitasinya, buat saya gitu. Kalau kita banyak, sorry, ada orang akhirnya di satu daerah banyak jual RW, akhirnya kita dibunuh ada loh, anjing tuh. Nah, itu saya nggak setuju. Itu buat saya sering Hmm. ngomong, ngapain sih bunuh-bunuh gitu-gitu, kan ada yang lain, ada ayam, ada seperti Ya, itu. apa beda Kalau saya maksudnya seperti apa beda antara ayam dan anjing kalau dibunuh untuk dijadikan makanan menurut pendeta? karena gini, anjing bukan binatang ternak. Hmm. Anjing binatang yang memang pelihara. Ada ternak anjing jarang ada dua toh. Tapi kalau ayam, sapi, babi itu kan ternak kan memang sengaja diternakan, bahkan sampai domba itu sampai 2 minggu diternakan untuk konsumsi makanan. Saya juga makan ikan, bosnya gini, ya saya nggak tahu ya, karena memang kalau saya kan memang saya akui itu saya suka ikan, rasanya enak, karena ikan tuh bakar pun enak rasanya. Iya, Ya. enak kan. Hmm. Yang kedua, saya Kalau oke, jujur aja, saya kan sorry kita potong ya. Misalnya ya pendeta, alasan pendeta mengkonsumsi ikan itu karena enak. Kalau menurut pendeta sendiri, satunya dia salah satunya. hmm? Salah satunya enak, salah Oh iya, satunya. salah satunya enak. Menurut pendeta sendiri, apakah yang pendeta rasakan enak ikan itu lebih berharga daripada nyawa ikan itu? Bagaimana menurut pendeta? Pola pikirnya beda, Pak. Gini, Pak, Mas, Ya atau kan? Kak ya, Nah, beda. aku tanya, maksudnya, Ya, apakah tapi beda. rasa enak Gini, itu lebih berharga daripada nyawa dari ikan tersebut gitu misalnya? nah, pola pikirnya beda soalnya Nah, kita. seperti apa Jujur. kira-kira? Kalau saya masalah nyawa nggak nyawa ikan mati atau nggak mati itu buat saya gini. Saya kan gini, nggak tahu ya kalau saya pribadi, kalau anjing dibunuh saya kasihan. Saya nyawa kasihan. Tapi Hmm. kalau buat saya kayak binatang yang seharusnya memang itu memang bisa dimakan. Menurut saya pribadi, saya rasa ya sudah memang itu konsumsi kita yang Ya, kita tapi kan makan. Gitu. dia juga punya nyawa maksudnya. Menurut saya nih. Oke. Iya, tapi kan gini, semua punya nyawa. Tapi kan buat saya gini, tapi memang ada binatang tertentu memang itu mau konsumsi kita makan gitu loh. Dan kita nggak bisa apa ya, nggak bisa ngomong bahwa kayak ikan ya, misalnya gini, contoh ikan aja. Masa ngomong kasihan ya, ya hewan ya. Maksudnya hewan yang kita makan. Jadi buat Iya. saya kalau saya pribadi nih, Hmm. saya bilang kalau lihat hewannya gitu, kalau hewannya itu memang untuk dikonsumsi makan, ya udah, itu memang bagian dari memang disediakan Tuhan buat kita yang kita Iya. makan. Menurut Nah, saya nih ya, disediakan buat kita. pertanyaan saya, kalau hewan itu memang diciptakan Tuhan untuk dimakan, kenapa hewan itu dia bisa berenang? Kenapa hewan itu bisa berlari? Kenapa dia itu bisa terbang gitu? Kenapa itu dia bisa menjauh dari kita? Nah, buat saya gini, kalau saya kayak ikan, ayam, sapi itu
menurut saya nih ya, Hmm. termasuk dalam rencana Tuhan untuk apa? Untuk disediakan untuk kita konsumsi. Kenapa Tuhan tidak menyiapkannya waktu di Taman Eden gitu? Ada sebenarnya tuh yang Tuhan ciptakan, memang Oke, tujuannya untuk kita makan kan? Itu kita setuju kalau bersama ya. kita lihat, Apakah sapi, ayam, ikan itu diciptakan Tuhan untuk kita konsumsi? jadi memang buat saya gini, ini menurut saya pribadi, saya baca kitab berapa tahun-tahun, bahwa ternyata planning dia penciptaan manusia itu kan dia cuma ngomong, ya. Kalau kita lihat ya, bahwa memang dia sediakan makanan buat kita. Tapi kan goalnya adalah pertama, beranak cuculah, penuhilah bumi, jadilah berkuasa atas hewan-hewan dan Hmm. bumi ini. Kan poinnya itu sebenarnya. Merawat kan? Sebenarnya. Ya, kalau makanannya apa, buah apa, itu menurut saya dia disediakan Tuhan Iya. untuk ya untuk gini. Kan saya mau tanya kamu kembali. Hmm. Kenapa Tuhan waktu ciptakan binatang buat apa? Tuhan menciptakan binatang sebagai merefleksikan bahwa betapa indahnya, seperti yang pendeta katakan tadi, itu ada maksud Tuhan, betapa indahnya ketika melihat hewan ini, kita itu melihat kepada Tuhan juga. Maksudnya luar biasa sekali yang menciptakan ayam ini ya, dia bisa berjalan seperti ini, sehingga ketika kita melihat ciptaan Tuhan, kita itu akan refleks kepada Sang Penciptanya. Mungkin Nah, itu maksud pada Tuhan waktu dari. itu cuma ada Adam loh, nggak ada orang lain loh. Iya betul. Jadi maksudnya Kan gini, gini. eh, kalau saya pendeta, ketika saya melihat sapi misalnya, ketika aku pegang kepalanya, aku luar biasa sekali Tuhan menciptakan sapi ini, kepalanya ini mungkin 5 kilo kali ya. Luar biasa sekali Tuhan ketika menciptakan akan sapi ini. Justru kita mengagungkan Tuhan ketika kita melihat akan karya ciptaannya gitu kan. Ketika kita melihat jerapah, apa yang ada di pikiran Tuhan ya ketika menciptakan suatu hewan yang lehernya panjang sekali. Luar biasa sekali ya. Ketika kita melihat ikan, wah, betapa indahnya, colorful, warna-warni ciptaan yang Tuhan ciptakan. Terpujilah nama Tuhan atas itu. Gunung yang tinggi-tinggi. Apa yang kita akan katakan? Puji Tuhan, luar biasa. Ketika kita melihat laut, luar biasa, Ya, puji Tuhan itu ya. kan Ketika kita melihat hewan, kacamata. nah, Ini tafsiran saya nih ya, yang saya oke. bayangkan ya, bahwa sebenarnya Tuhan tuh kalau dia sudah siapkan semua yang ada untuk kebutuhan manusia. Ya, makanya dia bilang apa? Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara. Ya toh? Dan binatang merayap melata. Ya kan berkuasa dia, selain beranak cucu dia punya otoritas kuasa atas binatang-binatang yang ada di situ. Hmm. Berkuasa ini ada jelas binatang itu harus dikuasai menurut saya nih, bukan melihat bahwa oh ini udah baik, nggak harus dikuasai. Berarti manusia punya hak untuk, ini menurut yang saya pengen ya, untuk Untuk apapun mengeksploitasi maksudnya. nggak harus itu, bisa bantu dalam pekerjaan dia, membantu tanaman itu kan, nggak, kan macam-macam harus dimakan ya, tapi itu sudah disiapkan Tuhan karena dia tahu bahwa akan terjadi hal-hal yang ini, yang mungkin terjadi akan dosa tuh. Saya pikir Tuhan Bapak kita tahu lah ada sejahat soalnya. Makanya waktu Nuh masuk bahtera, yang dibawa dia Tuhan suruh binatang sepasang-sepasang, bukan tanaman tumbuhan. Tafsiran saya mengatakan bahwa yang bisa dimakan hanya hewan. Untuk ke depan berkembang biak bisa dimakan. Kalau tumbuhan, karena apa? Semua kena air bah, semua hancur. Ya, Nanti betul. nggak? Jadi itu maksud saya, makan hewan itu karena dia punya otoritas untuk hewan, dan salah satu makhluk hidup yang disediakan Tuhan untuk mencukupi kebutuhan manusia, ya termasuk hewan dan tumbuhan. Bahkan dia bilang manusia harus berkuasa atas hewan, ikan, burung di udara, merayap. Ini diskusi ya, kan diskusi kita ya. Ya, ya. Tuhan sudah siapkan binatang pun. Sewaktu-waktu misalkan kamu gagal panen, kan wajar dong ya, kan nggak semua bisa juga. Siapa tahu tumbuhan gagal panen, siapa tahu ya. Padahal harus beranak cucu, misalkan ada hewan yang harus bisa dikonsumsi. Karena kita berkuasa atas itu. Artinya berkuasa artinya apa? Kita bisa melakukan itu buat tanda petiknya itu kepentingan atau kebutuhan manusia tetap bisa hidup. Makanya waktu manusia dalam dosa, si jahat, Tuhan tidak takut lagi. Dia nggak khawatir manusia mati secara daging. Memang dia masalahnya, tapi dia tahu bahwa semua sudah disediakan buat Adam dan Hawa. Pertanyaan saya, kenapa Tuhan menciptakan hewan kalau memang benar untuk
seperti bisa untuk dieksploitasi ya. Kenapa hewan pun merasa kesakitan gitu. Dia menderita, dia bisa menjerit gitu. Memang hewan tidak berakal budi sama dengan manusia, tetapi dia dalam konteks menderita dan merasakan kesakitan, dia itu sama halnya dengan manusia. Nah, kalau Tuhan menciptakan hewan untuk bisa digunakan, kenapa Tuhan menciptakan ada rasa sakitnya juga pada hewan? Kenapa Nah, nggak sama seperti buah-buahan gitu? Kita potong, it's fine gitu. Nggak ada, dia nggak meronta-ronta. Misalnya kita mau potong ayam atau potong sapi gitu. Kenapa kita harus menjaga dia, harus mengikat dia gitu, harus tahan dia gitu? Kalau memang Tuhan benar-benar ciptakan dia untuk kebutuhan kita, harusnya dia akan diam gitu kan, dan dia tidak akan berteriak dan tidak merasakan sakit harusnya. Tapi faktanya hewan-hewan ini juga merasakan kesakitan nah, yang sama seperti kita rasakan gitu. nah, gini maksudnya. Kan saya Gimana? bilang Sharing. semua setiap makhluk itu punya fungsi masing-masing. Nah, hewan itu memang bilang hewan memang punya nyawa, dia bilang sakit. Itu hewan. Tapi gini, kita beda kacamata soalnya. Nggak bisa ngomong gitu kan. Kamu dari sisi yang memang hewan itu adalah makhluk hidup yang perlu disayangi. Pertama gini, semua makhluk itu punya nyawa, bisa sakit, bisa senang. Itu makhluk hidup pertama ya. Hewan ini adalah memang punya nyawa. Tapi karena dia yang kasarnya apa ya, memang dia ada di posisi kebetulan posisi konsumsi untuk memenuhi kebutuhan manusia, yaitu ya sudah itu buat saya nih ya, sorry saya minta maaf orang Iya, vegan ya. oke. Mungkin hewan juga seperti itu, mungkin juga seperti itu juga. Memang dia ada di jalurnya konsumsi, makanya ya udah. Tapi kan alasan alasan kita untuk mengkonsumsi karena enak. Kalau saya bilang salah satunya, Oke, nggak yang selalu lainnya sama. apa? Yang lainnya apa, Pendeta? Begini, ada beberapa hewan memang saya bilang untuk memenuhi kebutuhan vitamin atau kesehatan Iya, misalnya. vitamin kesehatan apa? Biar Kesehatan, ya, kesehatan bisa juga. Contoh nih, ya, contoh contoh. apa? Saya punya darah rendah, ya, Oke. darah rendah. Terus saya ke dokter. Saya Mhm. bilang, dok, obatnya apa? Dokter bilang, udah Pak, Bapak sering makan sate kambing aja. Mati Oke. kambing. Kan buat, sebenarnya saya nggak suka kambing, ya Hmm. toh. Tapi karena dokter bilang gitu, dan saya makan itu beberapa kali, dan memang saya pengaruh diri saya sendiri. Saya Oke. memang akhirnya sekarang jarang pusing, kayak seperti itu. Jadi buat saya gini, Hmm. kacamatanya berbeda. Kalau bilang enak atau nggak enak juga, kami saya nggak terlalu suka. Tapi Nah, karena emang saya ya emang ya, emang kenapa kalau darah rendah makan sate kambing? Ada nutrisi nah, apa? kata dokternya nih, saya nih, Oke. kalau kita makan daging berlemak tinggi itu bisa menaikkan tensi darah. Itu kata dokternya. Ini perintah dok, ini kan suruhan dokter, betul nggak? Ya. Dokter, akhirnya saya ikutin, ya toh. Dan Hmm. memang efeknya saya pusing, jarang pusing lah sekarang. Jadi dengan kesimpulan itu, kambing diciptakan Tuhan untuk menaikkan lemak seperti itu. Enggak, kan salah satunya. Saya Iya, bilang, iya, iya ada benar kan, berarti salah satu maksud ciptaan iya, Tuhan kambing untuk iya karena memang kadar lemak tertinggi ada di hewan. oke. Nah, eh yang saya pelajari itu justru bukan lemaknya, tapi karena ada zat besi. Ya, itu juga sebutan juga Oke, zat sebutan. besi. Pertanyaan saya, dari mana kambing mendapatkan zat besi? Kambing makan Ya, tumbuhan kan, rumputan. Nah, puji Tuhan kita nggak harus makan rumput sama seperti kambing untuk mendapatkan zat besi. Tapi mengindikasikan bahwa di tumbuhan itu mengandung ada tanaman-tanaman, ada tumbuhan itu yang mengandung zat besi. Nah, that's point pertanyaan, itu that's point. ya that's the point. Pertanyaannya, Nah, kenapa kita harus jadi jadi kenapa kita harus mengkonsumsi kambing yang dimana dia itu merasa kesakitan, emosional yang dia rasakan, itu dia juga memiliki keluarga sama dengan kita. Ketika kita memprosesnya itu ada keluar darah, sedangkan nah, ada tumbuhan atau ada opsi yang lain itu mengandung akan zat besi tidak berasal dari hewan gitu. Contoh lah, saya kasih ini. Jadi zat besi itu kebutuhan kita hanya 13 miligram per hari. Dari mana kita bisa dapatkan?
Yang paling tinggi tahu nggak di mana ini pendeta? Sesame seed, wijen, paling tinggi dari ironnya. Dari zat besi. Dan ini dibuktikan oleh ilmiah gitu. Memang di kambing ada, karena kenapa? Karena kambing makan tumbuhan, makan ini. Dan juga di sayur-sayuran yang hijau seperti bayam, itu zat Ya. besinya tinggi. Wijen, tempe, biji labu, kailan dan sebagainya. Itu ada zat besinya. Jadi pendeta punya pilihan. Jika pendeta mau, pendeta itu bisa membunuh, memutilasi, menyakiti hewan tersebut, ataupun membayar orang untuk melakukannya. Yang dimana hewan tersebut memiliki rasa kesakitan. Dalam proses pengolahannya, dia mengeluarkan darah, dia menjerit, dia menderita, dan menunjukkan respon menolak atau tidak mau. Atau memilih tidak melakukannya. Tidak melakukan yang tadi itu, tapi tetap mendapatkan akan semua nutrisi yang pendeta butuhkan. Dalam proses pengolahannya pun penuh dengan kebahagiaan. Tidak ada yang menjerit, tidak mengeluarkan darah, tidak ada respons untuk menolak. Pendeta bisa memilih untuk melakukan pilihan yang kedua ini. Pertanyaan saya adalah, kenapa pendeta mau memilih untuk mengambil pilihan yang pertama? Sebenarnya tidak bisa, bukan posisi milih atau nggak milih gitu ya buat saya gini. Karena buat saya memang dalam hidup ini kan memang harus ada keseimbangan menurut saya. Iya, Ya. maksudnya kenapa pendeta mau memilih keseimbangan dengan Iya. pilihan yang pertama ini? Saya mengasihi hewan. Saya suka hewan. Cuma ada beberapa hewan yang memang dikonsumsi untuk dimakan menurut saya. Itu buat saya pribadi nih ya. Sebenarnya saya dalam posisi ya mungkin saya suka sayur. Saya makan hewan juga, nggak semua hewan saya makan, tertentu aja. Poin aku adalah memang selera itu berbeda-beda. Poin aku Ya. adalah yang membuat Enak itu kenapa? makanan hewan adalah sebenarnya tumbuhan. Iya, betul. Saya setuju itu. Karena apa? Karena dari, ya memang seperti itu maksud aku. Karena dari rempah, semua bawang-bawangan, Ya. apa semua kecap pun apa, semua itu dari mineral dan juga dari tumbuhan. Jadi Iya, betul. kalau pendeta mungkin ya, ini dari pribadi aku, kalau pendeta bilang bahwa ikan itu enak, sebenarnya kalau menurut aku yang membuat enak ketika kita makan ikan justru dari mineral dan dari tumbuhan yang membuat makanan. Ya, memang saya ini kan mungkin saat ini belum bisa. Ya. Jangan kalau kita vegan belum bisa, karena saya masih menikmati yang namanya hewan, ya toh seperti itu. Berarti boleh saya katakan rasa enaknya pendeta lebih tinggi dari nyawa hewan yang dibunuh itu. Enggak, garis bawah ini. Bedanya di mana? Sorry, tadi Kamu belum sempat kejawab soalnya itu. Kamu ngomong gitu, kan saya bilang, berarti kamu tuh saya kan kejam. Enggak lah. Kan saya bilang, enggak semua hewan, enggak semua binatang, ya. Jangan Maksudnya jadi oke. Jadi kalau untuk ayam misalnya, untuk ayam, ikan, sapi itu enggak kejam ya seperti itu misalnya. Saya itu sesuatu gini, ada hal yang memang sesuatu itu memang harus maksudnya gini ya, itu memang bagian dari proses untuk membuat satu kebutuhan ya. Kebutuhan apa yang ada di hewan yang tidak ada di tumbuhan, sehingga kita harus mengeksploitasi akan hewan tersebut. Kira-kira apa? Enggak ada, maksudnya gini, masing-masing punya kelebihan, punya kekurangan menurut saya. Karena buat saya, kita makan itu nggak hanya soal vitamin atau kandungan apapun juga. Makan itu soal butuh namanya selera, ya toh. Paham nih ya. Jadi apakah dengan mengeksploitasi ikan contoh untuk kita makan, selera kita itu melebihi dari nyawa hewan tersebut dong? Nah, konsepnya berbeda. Ya nggak tahu sih ya, kalau kita bicara masalah makanan, kita nggak usah bohong lah ya. Kalau kita bicara masalah orang awam ya, soalnya kalau saya bicara masalahnya dengan orang-orang yang vegan ya susah, nggak ketemu soalnya. Pasti ada akan pada konsep vegannya. Ya, kalau saya bilang nih, ikan ini enak banget, tetap kamu nggak makan, karena buat saya, makan makanan itu tidak bisa dihubungkan dengan namanya mengeksploitasi hewan. Tunggu, jadi menurut pendeta membunuh hewan yang dimana hewan itu tidak mau untuk dibunuh pada dasarnya, dan karena kalau kita membunuh hewan ini kan banyak pertanyaan luas loh, kayak misalnya membunuh nyamuk, membunuh tikus, itu gimana? Perbedaannya membunuh nyamuk dengan membunuh tikus dan sebagainya seperti ini. Pada dasarnya manusia ini akan mencoba untuk melindungi dirinya sendiri. Ada ancaman apa yang datang dari luar, dia itu akan mencoba untuk melindungi dirinya sendiri. Iya. Nah perbedaan dengan nyamuk seperti ini, kita bisa saja membunuh nyamuk itu. Situasi kita itu terancam. Ini adalah respons refleks manusia ya. Kalau tikus gimana?
sama pendeta. Tikus Tikus nggak membahayakan kita loh, nggak membahayakan kita tikus. sudah berapa banyak orang mati dengan tipes karena dia berada di lingkungan yang ada kotor sehingga kita itu terancam. Contoh semut, semut menghingap kita itu kita Ya, seperti ini dia. seperti respon sendiri pendeta. Refleks gitu. Wih, apa ini? Itu defense mechanism yang natural dari tubuh kita untuk sehingga mungkin si semutnya mati gitu. Tapi itu dalam konteks kita merasa terancam. Kalau misalnya saya vegan, saya ke hutan, saya ketemu dengan harimau. Karena saya bilang, oh saya vegan, enggak apa-apa kok. Saya enggak akan sakiti dia. Enggak seperti itu pendeta. Saya akan bunuh dia. Karena dia akan mengancam nyawa saya. Kalau berpapasan, sama seperti Daud kan bisa fight dengan singa ini meskipun saya vegan karena sistem mekanisme tubuh kita. Untuk sapi, ayam, ikan, apakah mereka mengancam kita? Kita makan mereka karena mereka mau menyakiti kita? Tunggu, tidak kan? Justru akibat dari kita mengkonsumsi akan daging-daging ini. Ternyata bisa Google sendiri, penyebab kematian tertinggi justru itu karena apa? Karena konsumsi hewani. Semakin banyak kita mengkonsumsi hewan, semakin banyak apa? Resiko, saya katakan resiko penyakit yang berhubungan dengan apa? Dengan hewani. Penyakit pembunuh nomor 1 di dunia, penyakit jantung, stroke, cancer. Masakan itu yang direncanakan Tuhan kepada kita gitu. Satu saat nanti pendeta akan menjadi vegan ataupun enggak, itu terserah pendeta. Tapi setiap hari itu saya yakin dan percaya diperhadapkan dengan pilihan ini kan. Betul, betul. Intinya kita harus rasional dan harus bijaksana dalam menjalani hidup ini gitu. Kalau menurut aku, ya setuju kan pendeta. Kenapa saya harus mengeksploitasi hewan sedangkan Tuhan telah menyiapkan sesuatu yang memang dia desain khusus untuk kita konsumsi. Buat saya ada sisi lain yang memang diizinkan kita melakukan memakan sesuatu hewan dipadukan dengan tumbuhan dasar itu supaya kita bisa menikmati rasa yang ada. Kalau saya kan suka masak juga, memang ada beberapa hal selera itu kan bisa masalah selera rasa ya, itu kan berbeda-beda. Saat ini mungkin saya memang masih di area itu, tapi nggak tahu ke depan. Tapi thanks buat informasinya tentang vegetarian vegan seperti apa. Saya senang dengan orang-orang vegan, sama kamu juga. Cuma memang pesan saya gini, masyarakat ini kan banyak tidak tahu. Kadang-kadang mereka berbuat seperti itu karena memang ketidaktahuan mereka. Betul, Tapi jangan sungkan-sungkan kamu memberitakan hari ini kepada orang sekitarnya. Ya. betul. Masalah ya itu pilihan, gitu kan. Tapi buat saya, kalau bicara masalah vegan nggak vegan atau enggak itu memang sebenarnya kalau kita hubungan dengan Alkitab, dengan firman Tuhan, memang saya kira banyak tafsiran. Ya ada sisi-sisi yang memang tafsiran kita dan orang lain berbeda, itu hal biasa. Tapi buat saya semua menuju satu, yaitu Kristus Yesus sebagai Tuhan atas segalanya. Itu menurut saya. Kalau dari aku sendiri juga, poin yang saya ingin share bahwa justru ketika kita melihat ciptaan dari Tuhan gitu ya, seperti hewan, ketika kita melihat gajah, wah luar biasa sekali Tuhan menciptakan akan gajah ini. Poin itu yang harusnya kita tanamkan ketika melihat ciptaan-ciptaannya dari Tuhan gitu. Ketika kita melihat bebek, wah lucu sekali ya, bebek ini luar biasa sekali Tuhan yang menciptakan bebek ini. Ketika kita melihat ikan, wah betapa indahnya ikan ini berenang di lautan gitu. Terpujilah nama Tuhan atas ikan ini gitu. Terakhir aku pengen share satu ayat yaitu di 1 Tesalonika 5 ayat 21. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Jadi saya pun sampai saat ini masih belajar pendeta. Saya banyak hal yang saya pelajari dari pendeta saat ini dan ada hal yang bisa saya ambil. Saya uji dulu kalau berkenan dan sesuai dengan firman Tuhan, sesuai dengan apa keyakinan saya, itu yang bisa menjadi pedoman buat saya. Saya tidak pernah memaksa orang untuk menjadi vegan, tapi saya hanya menyampaikan apa yang sebenarnya, tapi pilihannya itu adalah di tangan kita masing-masing. Karena kita memiliki knowledge kan, dan Tuhan mau agar supaya kita untuk ujilah segala sesuatu. Dan kalau pendeta sudah menemukan jawabannya, mungkin ini nggak baik, nggak sesuai dengan, ya go ahead itu. Saya buat saya gini, memang segala sesuatu diuji, betul. Karena buat saya memang hidup ini kan poinnya adalah gimana kita hidup ini menurut kehendak Tuhan seperti apa. Oke, terima kasih pendeta. Jadi Ya. sudah belajar banyak saya dengan pendeta. Saya belajar banyak. Amin. Thank you so much pendeta. Terima kasih sekali lagi. Tuhan Terima kasih. berkati tugas dan pelayanan pendeta ya.